untuk di Indonesia ditolak karena postur badan dan sebagainya yang tidak sesuai. Kemudian Ehan ke Paris dan menemukan itu. Nah, kenapa ada perbedaan itu, Han? Nah, menurut Ehan, Menurut Ehan nih, standar kan ini juga jadi pengetahuan orang di dunia buat fashion ya. iya buat teman-teman yang pengen mencoba dunia fashion ya. Yang di Indo yang harus putih mungkin, Nah, iya. yang harus tinggi, yang Tinggi, harus udah tinggi, putih, udah kayak Soun aja. Ternyata kan berbeda. Di luar kan gitu. Nah itu apaan yang apa sih An? membedakan Kira-kira gitu? sih An? Dari sebelum pergi ke Paris sebenarnya Rehan udah sempat research tentang modeling agency di Europe. Oh iya? Dan Rehan ngelihat kayak banyak model di sana yang jadi apa adanya. Wow. Karena kita menarik. kita menjadi model yang apa adanya tanpa harus dilebih-lebihkan. Contohnya kayak model kurus, tinggi, hitam, itu menjadi keunikan sendiri bagi modelnya. Model-model dari Afrika contohnya. Ya betul. Model-model dari Rusia yang putihnya putih aneh. Ada bercak-bercak atau ada Segitu enggak pucatnya simetris, lah ya. yang pucat-pucat itu jadi keunikan tersendiri. Dibandingkan dengan orang yang perfect. Menurut Rehan, model itu bukan untuk menjadi perfect. Kalau jadi perfect mah, ya orang juga Ini universal berarti ya? iya. Maksudnya semua bisa mencakup semua warna kulit, semua. Karena Menarik ya. modeling agency sekarang udah diverse juga, udah ada plus size model. Sekarang model nggak harus tinggi-tinggi juga bisa jadi model. Nah, sekarang nggak bisa kurus juga udah jadi model. Ada model yang namanya plus size model. Apa tuh? Tinggi badan 180 cm atau enggak tinggi badan 175 cm dengan berat badan lebih dari 80 kg itu jadi plus size model. Plus size model namanya. Plus size model, curvy model dan petite model. Kalau plus size model yang tadi Rehan bicarain kan, petite model itu model under 170 cm. Jadi menarik ya. kalau looknya oke, tapi badan pendek bisa buat komersil. Yang diambil muka aja. Gitu. Nggak sesempit itu bre, dunia model tuh. Yang penting lu unik dan lu tahu apa value lu sendiri itu kan ya. Value dari seorang model itu Iya. yang bisa dikeluarkan. Iya. Makanya tadi kalau ada Hashtag value kekurangan. Tadi saya sempat live IG kan. Oh iya. Live IG tuh banyak banget tentang pertanyaan, Kak, aku tuh punya banyak bekas jerawat, bekas bekas jatuh, luka dan lain-lain. Kalau lu bisa bawa kekurangan lu jadi keunikan lu, kenapa enggak? Kan sebenarnya kalau kita ngomongin fashion tuh cuman pembungkus ya. Yang penting kan orangnya, ketika orangnya jerawatan, segala hal bisa dipakai sama orang jerawatan. Gitu kan mungkin seperti itu ya. Analoginya ya. Iya betul. Yang Analoginya kayak gitu sih. Rehan ambil ya, yang Rehan tangkap selama ini. Kenapa model itu unik? Kenapa model itu apa adanya? Ketika fashion designer pakai salah satu model yang unik itu bakal menjadi nilai plus sama bajunya. Yang Rehan lihat tuh seperti itu. Karena kalau udah perfect ya udah biasa aja jadinya. Biasa aja. Kalau ada yang unik orang lihat gimana ya jadi? Iya. Aneh Masuk aja. sama gua nih. Jadi lebih keren aja gitu lihatnya. Ini memang si perkembangan fashion di Eropa yang lebih maju dibanding dari kita atau Iya, memang kita atau benar, memang benar. ada karakteristik untuk fashion di Eropa kalau itu. Tiap kota sebenarnya ada Oke. Oh beda ya. ada karakternya. Ada Misalnya karakternya. London dengan model-model yang benar-benar unik sekalipun ada. Saya pernah lihat di London Fashion Week nggak ada tangannya om. Oh. Jadi dia tuh benar-benar Oke. London itu benar-benar unik banget. Kalau kayak Milan, Paris gitu ya. Berarti it's not all about a shape of your body gitu ya. It's not about itu uniquely ya. Yang penting itu lu punya unik dan lu bisa kan mungkin lebih tahu ya. Bisa membawakan pakaian-pakaian seperti itu gitu kan. Minta sedikit aja cerita dari Paris kemudian kemana? Syuting di Oh, Venezia. iya. Sedikit minta cerita soal itu. Kemudian karena tadi di belakang menceritakan ada perbedaan persiapan fashion show di Indonesia dan di luaran, gimana tuh? Persiapan untuk show-nya ya cukup berbeda sih. Karena kalau di sana itu waktu adalah uang kan. Orang-orang benar-benar memuja waktu gitu. Kehilangan waktu sejam pun mereka kecewa kalau nggak dipakai sama yang positif kan. Jadi di sana itu ketika make up
fitting, bukan fitting, makeup, ya dipakein baju benar. Langsung itu setelah itu show. Jadi waktunya tak. Emang harus on time ya gitu ya. Makanya sangat diperlukan tenaga profesional ya. Walaupun harganya seberapa gitu kan. Padahal cuman apalah. Nah, yang saya pengen ini ya. Apa sih sebenarnya tuh yang menghambat? Gini kan, Raihan tuh salah satu model, satu-satunya model cowok yang ditarik sama Saint Laurent. Sebenarnya apa sih yang kurang di kita tuh apa? Padahal kita kan unik ya. Ya kalau mau dibahas Indonesia itu 1000 tipe. Ya benar. Betul, saya Ya, sepakat. 1000 tipe muka, tipe banyak banget gitu Om. Karena kalau misalnya kita lihat orang Eropa, ya udah orang Eropa satu bentuk kan kayak gitu. Iya, gitu Indonesia- doang. Udah. Indonesia banyak. Betul sekali. Ada kulit hitam, Betul sekali. ada yang putih, ada juga sawo matang. Kita tuh banyak. Dari mulai rambut keriting, rambut apa gitu kan ya. Model yang basicnya anak pang gitu kan ya. Nah, ini menarik. Ya, jadi banyak banget yang backgroundnya dari berbagai hobi ya, bisa dibilang kayak banyak anak skateboard, gitu kan. Banyak anak-anak band ada juga, anak musik, salah satunya yang tadi anak punk kan. Ada salah satu model dari Makanya WSL Ehan juga. bilang, "Nat, nggak kayak gitu." Gitu kan. Itu cuma stigma mungkin ya, Hen ya. Kalau Stigma dari pandangan di Indonesia dari pandangan mungkin, ya. persepsi tiap orang gitu ya. Mungkin karena emang peran-peran penting di sana kayak fashion industry di Europe kayak stylistnya, makeup artisnya, gitu. Tapi kan itu mereka juga saling menghargai. Kalau dulu yang Korea itu dari musik kan? Yang Korea, oh iya waktu itu Yang si Korea itu. dari Jakarta Fashion Week pernah dapat Face of Asia. Akhirnya masuk salah satu finalis, bukan finalis sih, pemenang sih. Pemenang Face of Asia dari 5 orang di Jakarta Fashion Week. Jadi aku ngewakilin dari Indonesia buat di Face of Asia. Face of Asia ini Gila ya. model-model dari seluruh Asia waktu itu ditandingin buat menangin salah satu ini Face of Asia. Face of Asia, Ya, kalau menang jadi Face of Asia kan Rehan Face of Indonesia. Kalau menang jadi Face of Asia gitu. Dan waktu itu kita harusnya ke Korea karena masih pandemi. Si pihak Koreanya jadi bikin virtual. Jadi mereka kirim-kirim challenge ke tiap modelnya di Indonesia. Sampai akhirnya waktu itu kan dapat challenge-nya ini. Udah jadi mainan, udah jadi makanan sehari-hari. Pas bikin gampang banget. Tapi challenge-nya waktu itu karena emang disuruh nyanyi Korea. Ada di YouTube, masih ada tuh. Oh iya, masih ada di Kan yang Korea itu kan sempat cerita-cerita juga soal dapat Korea nih sini Om. Oh iya gue bahasa Korea kan. Iya, betul. Tapi kita kalau tarik lagi ya ke yang si Saint Laurent ini ya, Saint Laurent ya. Ini tuh brand yang bukan biasa aja. Iya, ini si YSL ini bukan brand kaleng. Iya, ini Brand mah kaleng-kaleng maksudnya. brand nuklir, ini mah brand nuklir gitu kan ya. Bisa memperandakan. Iya ya. Kan itu si White Off sama Louis Vuitton follow up-nya gimana? Mereka kan kirim dari email dari agensi aku si jadwalnya. Jadi jadwalnya itu pas Rehan apply visa mepet. Jadi nggak sempet. Yang LV itu nggak sempet. Sampai akhirnya pas yang Paris itu sempet casting buat Off-White. Tapi setelah casting, besokannya dikasih tahu sama agen di Paris kalau Saint Laurent minta eksklusif. Jadi yaudah. Setelah show pulang. Tapi Mantap. nggak akan kemana-mana lagi kayaknya si Ya Louis karena Amin. Rehan itu kontrak di Paris 1 tahun, di Milan 3 tahun. Oh, di mana 3 tahun? Di Milan 3 tahun. Tapi pulang karena Eksklusif. Oke, An, kita mau ngasih tahu sama teman-teman yang pengen mulai berkecimpung di dunia model dengan segala keterbatasan mereka gitu kan. Harus seperti apa sih jadi model? Buat kalian yang pengen jadi model, sebenarnya kalian jangan insecure kalau misalnya kalian punya bekas jerawat, kalau kalian punya bekas luka, karena itu bakal menjadi kelebihan kalian tersendiri. Yang tadi aku bilang, aku selalu menggunakan kekurangan aku sebagai kelebihan aku. Contohnya tinggi badan dan kurus. Malah kan
tinggi dan kurus itu di Eropa tuh emang requirement-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngerasa udah mau jadi model nih, tapi ngerasa A, B, C, D, coba dulu aja. Who knows, kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba. Dan jangan lupa cari agensi model yang bisa nge-support lu. Salah satunya di mana? Di Who Knows Model. Who Knows Model. Kalau kalian mau jadi model dan pengen punya agensi, kalian bisa buka di internet www.whoknowsmodel.com. Di sana ada become a model, requirement-nya udah lengkap di sana. Gak harus kurus, ada yang gemuk, ada yang pokoknya kalau pengen jadi model di agensi, kalian bisa apply di website. Jadi benar satu kali lagi di mata Ehan nih, dia sama saya pas nggak jadi model menurut Ehan. Ya. Bisa deh ya. Benar, cek. Dari mata Ehan. Karena Bisa. kan ada beberapa tadi untuk kelas Eropa ada beberapa khusus. Nah, bisa lah. Kan tadi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Oh iya. Coba ajak-ajak fotografer yang kenal, foto-foto bisa aja di ini sama klien kan. Apalagi sekarang zamannya Instagram, posting ini bagus nih. Teman Om punya brand, foto lah. Foto ya. Daripada dipoto di Braga ya. Oke, mungkin perbincangan dengan Rehan ini cukup panjang dan daging unggul ya cukup kurang mah. Daging pisan. Dan you guys have to be proud with this man. Thank you. Come on man. Karena memang kalau dari pembicaraan Ehan ini mungkin akan merubah stigma fashion yang ada di seluruh Indonesia. Karena ya kata Ehan tadi bilang Indonesia cuma harus mulu putih. Ya karena pas kemarin ini ada sedikit cerita juga. Pas kemarin begitu eksklusif debut di WSL masih ada aja orang yang ada yang nyebut jamet, ada yang nyebut kok model kayak gitu. Menghadapi orang-orang yang kayak gitu, kemudian Ehan juga pernah berpengalaman di bullying, sorry ya. Gimana nih ngadapinnya? Wah itu sekarang udah gampang ya. Gimana? Focus on your goals, tutup telinga. Oke. Buat kalian lihat sekali lagi saya kasih tahu, just care yourself yang pasti ya gitu ya. Lagi ada kesempatan gas terus. Gas terus. Oke. 3 kata buat Ehan dong. Konsisten. All out. Charming. Wah, mantap. Beakeun aing euy. Berani, kemudian struggle ya. Dan kemudian satu lagi sih juara banget, udah juara. Oke, brosis semuanya. Thank you banget udah mantengin Noise Gila Channel bersama bintang tamu kita, the one and only Ehan ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Kita undur diri langsung. Adios. Amigos. Jangan mau jadi jongus. I get the flow with the flow, full of the break of red ball. I get the flow on the radio. We're just running the show for you.